ada juga ayat terkait dengan penyaliban Yesus selain penebusan dosa, entah itu dari Alkitab atau dari Al-Quran. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gini loh Bang Juma, aku sering dengar live-nya Bang Juma, terus aku sempat udah sih kepikiran cuma yang katanya kalau kita tuh ini kan kita berpikir secara rasional aja ya, nggak berat-berat, pokoknya standar sebagai manusia gitu loh. Gini, membunuh orang yang benar, apakah apa sih namanya, apakah kita itu bisa dikatakan benar atau salah, intinya tuh kayak berdosa enggak gitu kan ya. Tapi kalau menurutku salah sih, salah gitu loh Bang. Nah tiba-tiba aku kepikiran ketika Yesus dibunuh itu, kalau secara rasional ya, kayak secara akal manusia gitu kan, kalau Yesus itu kan satu orang manusia yang suci, dan gitu tentu saja pasti benar. Nah, kenapa kok kita percaya bahwa Yesus itu dibunuh hanya untuk menebus dosa umat manusia? Itu gimana sih pemahamannya, gimana sih? Kok tambah aku bingung. Sementara menurut Bang Juma kemarin kan, waktu itu kan Bang Juma bilang itu kayak gak ada keuntungan, apa ada keuntungan, gimana itu Bang? Aku bingung. Tolonglah. Abang Katolik, Protestan? Aku Protestan. Iya. Jadi gini Bung, dalam kaidah beragama yang diajarkan oleh para nabi, dalam hal ini nabi-nabi yang diimani juga oleh orang-orang Yahudi dan juga saudara kami Kristen, tidak ada alasan untuk membunuh orang benar. Itu nggak ada alasan. Membunuh orang benar adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Membunuh satu manusia itu sama halnya membunuh seluruh manusia. Nah, kalau Yesus ini orang benar dibunuh, yang datang bukan pengampunan dosa, yang ada adalah dosa. Coba kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Gak boleh. Jadi ketika ada orang membunuh Yesus yang adalah orang benar, bukan menebus dosa, tapi menyebabkan dosa. Apa buktinya? Kalau kita lihat di dalam Matius 23, ngeri, saya aja membacanya itu merinding. Makanya muncul tema ini. Matius 23 nomor 32 sampai 34 itu kecaman Yesus. Apa kata Yesus di sana? Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku telah mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tapi separuh kalian bunuh dan kalian salibkan. Maka kalian akan menanggung darah yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepada kalian, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi membunuh orang benar itu menurut Yesus menyebabkan orang di neraka jahanam. Bagaimana mungkin Kristen selamat? Justru penyaliban. Sekarang begini saudara Naim, ketika ada orang benar diutus oleh Tuhan, siapa musuhnya? Orang benar ini Iblis kan? Iblis.
Ketika Nabi Musa datang, musuhnya siapa? Iblis. Iblis. Fir'aun kan? Iblis, orang yang kerasukan setan, orang yang dipengaruhi setan. Ketika Yesus datang, musuhnya adalah iblis. Mau nggak iblis itu membunuh Yesus? Mau dong. Berapa kali iblis melakukan pencobaan membunuh Yesus? Iya kan? Benar nggak, Bang? Iya. Nah, ketika iblis berhasil menyalib Yesus, maka penyaliban itu adalah kemenangan bagi siapa? Iblis. Iblis. Nah, sekarang sebagai seorang Protestan, saya tanya, apakah salib itu ada digantung di rumah? Ada sih. Berarti Anda sedang apa tuh? Anda sedang memproklamirkan kemenangan iblis. Kalau iblis berhasil menyalibkan Yesus, berarti itu adalah kemenangan bagi iblis. Kalau penyaliban adalah kemenangan bagi iblis dan itu juga adalah kemenangan bagi Kristen, maka tergenapilah apalah yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Disebabkan karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti ketika orang Kristen mengaku salib adalah kemenangan, berarti Kristen berada di kubu mana ini? Di kubu Yesus atau di kubu iblis? Iblis. Sederhana loh itu. Makanya sebelum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu ucapan Yesus tuh. Itu nggak bisa diragukan kalau Anda beriman kepada Yesus. Itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Karena itu adalah pengakuan Yesus itu sendiri. Oke. Waspada, ya silakan. Kedua aku bertanya, terus kalau Yesus kan menurut ajaran kami kan Yesus disalib demi penghapusan dosa manusia. Nah, Ya. emang pernyataannya Bang Juma seperti ini dan emang benar-benar ada dalilnya. Menurut pemahaman Bang Juma dengan dalilnya, ada nggak ayat terkait dengan penyaliban Yesus selain penebusan dosa? Selain dari penebusan dosa itu, ada nggak pemahaman atau dalil dari entah itu dari Alkitab atau mungkin dari Al-Quran dengan yang ada nggak? Kita. Ya, kalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, saya sering membacakan Ayat bahwasanya, gimana? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Apa yang diterangkan di sana? Balasan bagi orang-orang yang memusuhi, yang memerangi, yang membenci pencipta langit dan bumi dan rasulnya adalah dibunuh atau disalibkan. Apakah ada di bilangan? Apakah ada di kitabnya Yahudi? Ada di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Apa mungkin Yesus orang benar, Yesus yang dikasihi adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kan tidak mungkin. Mustahil itu terjadi. Makanya Al-Quran bersama dengan Matius 23 itu juga menerangkan. Al-Quran
surah An-Nisa ayat 59. Oleh karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh, telah menyalibkan Nabi Isa, maka kami hukum mereka. Kami hukum. Dihukum. Apa hukumannya? Mereka dihinakan di dunia ini, dan di akhirat akan mendapatkan siksaan yang berat. Nah, itu sesuai dengan ajaran Yesus tuh. Yesus mengatakan di Matius 23 yang tadi, 32 sampai 30 sampai 36. Makanya ada tema ini, apakah salib itu adalah sandiwara? Kenapa bisa sandiwara? Loh, kok di Kristen salib itu kemenangan? Sementara Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak lama lagi, tinggal sesaat lagi kalian melihat aku berkata-kata kepada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Itu kan menurut pemahaman Al-Quran. Kalau misalnya kan dari Alkitab bisa nggak? Kalau kita, aku nggak kedepankan doktrin ya gereja ya, kita secara rasional aja. Nah, kalau misalnya tadi pemahaman Al-Quran seperti itu di ayat di Al-Maidah, apa kalau menurut di Bible saya Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 itu ada berkaitan nggak? Karena di sini kan terkait dengan topiknya salib, apakah sandiwara? Oke. Kalau yang Anda maksudkan di Al-Qur'an di mana? Di kitab Anda tadi? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ di Al-Qur'annya dijelaskan di surah Ali Imran ayat 55. Di sana diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terjamah oleh orang-orang kafir. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Apa kata Allah? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, dan membersihkanmu, mensucikanmu dari orang-orang yang kufur. Jadi Nabi Isa itu diselamatkan. Kan Yesus berdoa, Bang. Yesus kan berdoa. Di Lukas 22 nomor 43-44. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Tetapi jangan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu lah yang berlaku. Lalu seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pertanyaan muncul di situ. Apa pertanyaannya? Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus untuk apa? Untuk disalib? Supaya kuat disalib? Mustahil. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya dia dipersiapkan untuk terbang ke langit. Kalau hanya untuk disalib, ngapain dia diberi kekuatan? Toh faktanya yang disalib itu nggak cukup 3 jam mati. Cuman minum. Coba baca Yohanes 19:30. Aku haus katanya. Masa seorang utusan Tuhan begitu haus. Lalu dia dikasih anggur asam, dicicipi ke mulutnya, dikecam sedikit, lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai. Lalu matilah dia. Loh, mana kekuatan malaikatnya? Sedangkan pada saat itu oknum yang disalib ini belum 3 jam, lalu kemudian kakinya juga tidak dipatahkan. Kok langsung mati? Mana kekuatannya? Mana kekuatan dari malaikat tadi? Jadi satu-satunya alasan ketika Yesus berdoa, lalu Tuhan kemudian mengutus malaikat kepadanya, itu adalah untuk menjemput Yesus terangkat ke langit. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru.
diangkat dia ke langit, tidak disalibkan. Oke, Om Joma. Om Joma. Oke, sip. Kita sedikit. Ini sih. Mohon izin. Makasih Dinda, makasih. Nanti lain kali kesini lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Siap, Om Joma. Oke, makasih ya. Malam. Kita sambut dulu dosen teologi. Beliau adalah pensiunan gereja Batak Tua. Silakan. Iya, Raja Panah, abangku. Halo. Halo. Selamat malam. Sudah pakai baju, Bang? Hampir. Buka kamera dulu, Abang. Wah, kayaknya udah penuh persiapan ini. Udah minum kopi nih, opung kita ini. Halo Bang, silakan buka kamera. Jangan lupa pakai tawas. Silakan. Lucu teman-teman di bawah ini. Raja kita sambut Raja Panah. Deng, deng, deng. Ah, ini dia si Jali. Ya. Saya panggil apa ini sama raja ini? Mic-nya abangku. Panggil opung. Masih mudanya opung ini. Mantan pemain bola timnas. Udah mic-nya? Udah. Ya. Apa tadi? Apa yang mau dibahas? Abang sudah tidur? Hah? Tentang penyaliban abang. Oh, tentang penyaliban. Iya. Kecilnya itu materi. Kecil. Kalau opung ini yang bicara kecil mah itu. Apa sih? Materi kecil itu. Penyaliban. Iya. Siap. Kenapa memang Abangku. penyaliban itu? Jadi gini Bang. Ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, manusia di sana terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang percaya kepada dia, dan yang kedua yang tidak percaya kepada dia. Muncul pertanyaan, yang menyalib Yesus adalah kelompok yang percaya atau kelompok yang tidak percaya? Udah jelas nggak percaya dia. Berarti salib ini karya orang-orang tidak percaya. Salib. Iya. Bukan, pembunuhannya. Karena Yesus ke dunia ini datang harus diikuti dianya, bukan disalibkan. Nah, opung pintar malam ini. Jadi Yesus datang bukan untuk disalibkan, tetapi untuk diikuti. Iya. Halo, tulang rasa Parna. Ada cakap ada. Dia datang ke bumi ini untuk menebus manusia. Baca kitab kekristenan ya, belajar lebih baik. Raja kita digituin. Aduh. Yesus lahir belum ada di bumi, itu sudah ada dilibatkan, sudah ada. Belajar lebih baik. Aku ngerti itu. Tapi yang jelas ya kan, bahwa penyaliban itu atau pembunuhan itu, ya kan, kalau penyaliban oke lah, ya kan. Tapi kalau pembunuhan itu udah jelas-jelas orang yang tidak percaya kepada dia, salibkan dia karena dia menghujat Allah. Betul. Dan dia terjadi pembunuhan itu. Padahal firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi.
kepadanya. Ikutilah dia, kepadanya lah. Ikutilah dia. Bukan harus disalib. Nah, iya. Tapi yang dulu-dulu ada penglihat, namanya nabi, ya kan? Nabi. Nabi itu penglihat, artinya Penglihat. bisa melihat yang belum terjadi. Nah, Udah ketahuan dia akan mati, akan disalib, dan akan naik ke surga. Gitu loh. Itulah arti nabi. Nabi itu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Seperti itu. Udah ketahuan itu. Cuman Iya. bukan berarti harus orang-orang percaya yang bunuh dia. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada dia, itulah ahli-ahli Taurat, iman kepala pada zaman itu yang tidak percaya kepada anak Allah. Kalau orang Yahudi, kalau dibilang anak Allah, orang Yahudi sudah tahu itu, berarti dia menghujat Allah. Kok dibilang jadi Allah katanya? Padahal dia masih mengatakan dia anak Allah. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab ini, kita harus berpikir seperti orang Yahudi. Dibilang anak Allah, berarti dia udah menghujat Allah. Kenapa? Anak Allah itu berarti udah Allah sendiri. Kalau di orang Yahudi, gitu loh. Iya, mantap kali. Kalau Indonesia nggak bisa itu memang. Bilang anak Allah mantap berarti kali, Mas. harus kawin dulu baru. Iya. Nah, nggak nyampe pikiran Indonesia ke sana. Iya. Ya bang. Jadi kesimpulannya yang menyalib Yesus ini Ya, orang tidak jahat. percaya. Orang jahat. Menghentikan pemberitaan firman oleh Yesus. Itulah tujuannya. Mantap sekali, Bang. Luar biasa. Berarti ini orang jahat ini ingin menghentikan misi penyelamatan. Iya. Nah, ingin menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Nah, berhasil nggak membunuh Yesus? Gini, walaupun Yesus tidak dibunuh, ya kan? Kalau Iya. penyelamatan itu terjadi, kenapa? Karena Yesus itu udah tunduk apa saja pun tidak akan melawan dia. Oh, Yesus sudah tunduk. Walaupun Iya. dia nggak mati, walaupun dia gimana, tapi Iya. Allah mengubah segalanya. Yang mati bisa menjadi hidup. Itu loh. Iya. Dan hidup Mantap kembali sekali, dia. Bung. Keren. Bukan kali, mati Bang. beneran, tapi mati 3 hari. Main-main, sandiwara. Karena ada yang mau dibahas di sana pada saat mati dia. Ada yang mau dibahas di sana. Apa itu, Bung? Menyelamatkan orang-orang yang mati sebelum Yesus lahir. Itulah di atas si Adam. Luar biasa. Adam kan belum kenal Yesus itu. Iya. Belum. Termasuk juga yang di bawah si Adam semua sebelum Yesus lahir belum mengenal Iya, dia. iya. Makanya dia harus masuk ke kubur itu untuk supaya mereka kenal bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan orang yang mati. Wih. Benar nggak? Iya. Di Alkitab ada nggak dia? Ada. Iya. Jadi ketika Yesus berhasil disalibkan sama orang-orang yang tidak percaya, berarti kemenangan bagi iblis. Dia tidak akan menang. Karena Mau diapain pun Yesus itu bisa diubah menjadi benar. Itulah kira-kira. Iya. Iblis tetap kalah. Ya tetap. Iya. Gimana saudara Bang Pai? Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju dia, Bung. Gak masuk di akalnya Bang Pai.
Memang sebenarnya nggak semua yang mengerti itu. Kalau ada firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, salibkanlah dia. Kalau ada berkata seperti itu ya oke-oke aja lah. Tapi nggak ada yang berkata nggak seperti ada. itu. Inilah anak yang kukasihi. Anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan. Ikutilah Ya dia. betul. Betul. Nggak ada katakan salibkan dia atau bunuh dia. Dan kita salah berpikir. Itu karya sejahat itu bisa Itu ada. diubah, Itu. bisa Halo. diubah menjadi baik gitu loh. Halo, Raja Parna. Iya, Itu sudah ada, sudah tersurat. Sebelum kita ada. Sebelum juga itu Abraham ada. Itu sudah ada tersurat itu. Sudah dijanjikan. Mesias akan datang ke bumi, mati untuk menebus dosa manusia. iya itulah penglihat tadi. Bukan penglihat. Itu kata Nabi itu, Nabi penglihat bisa dilihat masa depan. Tapi belum tahu dia siapa yang membunuh ya kan? Belum tahu dia siapa yang bunuh Akan itu. mati di tangan manusia untuk menebus manusia, dosa manusia. Seperti itu. Ya, nggak ada salahnya di situ. Pung, Nggak ada salahnya. kalau belum paham, Pung, gak usah banyak bicara, Pung. Nggak apa-apa. Anak durhaka. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Belajar kayak Pung, biar tempat Opung itu di surga, Pung. Justru Kalau- aku juga orang Parna juga, Pung. Aku mau Kalau- keturunan ya. Parna juga Kalau- nya, Pungku. Kalau begitu tunjukkanlah dulu apanya. Apa ada perintah membunuh Yesus? Orang percaya. Itu Tunjukkan, di perjanjian tunjukkan dulu. itu di kitab. Kalau omongan dari Tuhan ke manusia itu tidak ada, kita hanya merangkai. Kita mengikutkan dari kata Nabi dan Rasul. Iya. Cuman Kita merangkai. merangkai, nggak nyampe rangkaian kita ke sana. Ilmu kita. Iya. Itu nggak bisa kita ibarat kita membayangkan seperti apa Allah menciptakan Iya. bumi ini. Ini udah jelas-jelas. Berarti itu Inilah dia. anak yang kukasihi, kepadanya lah aku Itu sudah berkenan. jelas. Itu sudah pasti. Jelas ini. Iya. Ikutilah dia. Bukan disalib. Jangan disalib. Jadi orang-orang imam kepala atau orang Parisi itu yang menyelipkan itu, Pendosa. apakah itu disuruh Allah gitulah kira-kira? Tidak. Apa disuruh itu? Tidak. Dengarkan ya, Tidak Pung. disuruh. Dengarkan Iya, ya, Pung. Mesias akan datang menderita, mati dan bangkit kembali dianggap sebagai penggenapan nubuat yang tertulis dalam seluruh perjanjian lama, termasuk kitab Taurat, kitab 5 kitab pertama Musa dan kitab-kitab Nabi. Coba Kata baca. siapa itu? Ya, Pung. Kata siapa itu, Bang? Kata siapa? Iya, kata siapa? Itu dari sebentar, Bung ya. Itu dari Nabi, Bang, dari Nabi. Nabi siapa? Perjanjian Nabi lama Lukas. ya, Bang. Ya, Pung. Bukan Dari perjanjian kejadian, lama itu. kejadian. Dari kejadian, Pung. Congor, buka kamera. Kalau nggak buka nggak boleh ya, host. Iya, Bang. Oh ya sudah, berarti saya di bawah aja lah host. Oke, Saya on Bang. cam host. Siap, makasih. Sudah, Pung, sudah ada Pung lihat. Seperti itu. Kenapa? Sudah, Pung lihat. Itu di kejadian, Pung. Kejadian mana? Itu 3 ayat 15. kejadian 3:15. 3:15. Iya, itu perkataan Nabi, karena dia sudah Jadi melihat kita masa depan. lagi yang kita ikutkan. Kan dari awal sudah saya katakan tadi kan, Nabi itu bisa melihat masa depan atau yang sudah lewat, bisa ke belakang, bisa ke depan. Itulah tugas Nabi, penglihat. Itu arti Nabi penglihat. Penglihat. Iya, tapi bukan direncanakan Tuhan itu
udah Penyaliban ada bukan. ciri-ciri Nabi itu sudah tahu apa yang akan terjadi gitu loh, tapi bukan seperti direncanakan itu. Tuhan. Seperti Lain itu. lain rencana Tuhan. Karena di dunia ini ada kehendak bebas loh, bebas. Manusia itu bebas, tapi nggak tahu kita apa yang terjadi ya kan. Tapi Nabi tahu itu. Bukan direncanakan Allah mati Yesus itu enggak. Cuman Nabi sudah tahu itu. Apa yang mau terjadi kepada Yesus. Nabi-nabinya dipakai untuk itu. Tapi bukan rencana Tuhan. Bukan. Kalau direncanakan untuk apa dia bilang kepadanya aku berkenan. Apa itu Allah itu, Tuhan itu ngomong, bisa ngomong manusia. Selain Adam dan Hawa dan Musa dan Siapa yang Abraham, manusia? tidak ada yang bisa mampu ngomong kepada Allah Tuhan. Tidak ada yang bisa. Opung Jadi kalau mungkin bisa Nabi Opung. juga tidak ada yang mampu itu ngomong sama Tuhan. Yesus bukan Nabi. Yesus bukan Nabi. Dia adalah Benar Allah itu, yang Bung. sebenarnya. Jadi kok mampu kita bicara dengan dia? Ya. Itulah dia. Itulah dia Allah yang sebenarnya. Nah, Itulah abang belum mampu di situ. Kalau Yesus lahir ke dunia ya kan, dia benar-benar manusia, bukan separuh-separuh dia, Ya. ya kan? Iya kan. Kalah lagi Bang Pei. Yesus itu Manusia sempurna, dia manusia sempurna pada saat itu. Seorang Pei. Gimana Bang Pei? Dia adalah manusia sempurna, Yesus itu. Betul itu. Dia bukan manusia sempurna. Dia itu ibarat contoh. Manusia tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan. Ibarat dia itu 5 roti dan 3 ikan memberi makan 5.000 manusia. Iya, Itu yang tidak mampu manusia lakukan. oke. Di luar nalar, bukan? Oke. Jadi menyembuhkan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Apa manusia mampu? Kalau benar-benar dia manusia, tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Kalau ke situ larinya, udah lain pembahasannya. Nah, Itulah tidak ada manusia tidak akan mampu. Makanya jangan disampur baurkan. Kalau ke situ larinya, itu udah Bukan menjadi dia itu manusia sempurna. Jangan Opung bilang itu manusia sempurna. Ini secara umum. Tidak, Opung. Ini kita bicara secara umum dulu. Secara umum, jangan ke iman. Ya. Kalau iman Kristen jelas itu. Ya saya tahu itu. Saya tahu itu. Yesus itu kan nggak pernah sendiri dia. Itu ke sana larinya. Yesus Siapa itu bilang tidak bersama dengan Bapa di surga, Allah itu sendiri. Gak pernah sendiri Yesus itu. Jelas manusia dia, tapi dia disayangi Allah ya kan. Pernah dia berpisah dengan Allah itu. Di situ larinya. Opung agama apa sih, Pung? Saya ini karismatik. Karismatik. Ya. Nah, dalam kalau di pelajaran di karismatik, Pung, ditambah dengan ajaran Katolik sudah melenceng, Pung. Kalau karismatik itu aslinya dari ajaran Yahudi. Betul? Kalau masalah melenceng tidak melencengkan itu bukan hak kita itu. Bukan kita nggak boleh menyalahkan seseorang. Kalau kau salahkan imanmu nanti kan kau marah juga. Padahal itu belum tentu salah ya kan. Ya. Yang jelas, datang ke dunia Yesus itu benar-benar manusia. Tapi kalau dilanjutkan iman Kristen, barulah yang seperti yang Lai bilang tadi. Dilanjutkan lalu iman Kristen. Baru berubah
Baru Karena berubah. itu masalah iman ya kan. Iman. Betul. Kalau masalah iman, iya pas yang Lai bilang Pas. tadi. Tapi masalah Yang jelas Yesus manusia datang ke dunia. Kan? Iya. Seutuhnya manusia pun. Itu loh. Seutuhnya manusia. Karena Allah tidak bisa mati. Nah. Iya, Tapi iya, kalau iya. dibilang Yesus itu mati karena udah kosong dia, diserahkan. Seperti itu, Bung. Ya kan? Kalau Yesus tidak akan mati kalau memang ada Allah di dalamnya. Pada saat mati dia diserahkanlah rohnya itu kepada Bapa di surga, sehingga dia biasa mati. Itulah. Jadi Jangan Yesus nanti benar-benar mati, salah. Pung. Ya, aku tanya dulu sama Pung. Baik sama Bang Juma, apakah Yesus itu benar-benar mati? Mati? Mati. Yesus ya? Mati. Mati Yesus Bang yang Juma. mati. Mati. Matahari tanam. Kalau mati nggak bisa ditanam kalau nggak mati. Coba jelaskan dulu. Kenapa Opung bilang dan Bang Juma itu bilang itu mati? Memang mati. Apa nggak pernah kau baca Alkitab? Mati dia. Yohanes 13 Pada hari ketiga baru 30. bangkit. Ah. Karyan ke-40 baru naik ke surga. Enggak kau baca? Itu memang pas. Itu Bang pas. Yang ku bilang Tapi itu tadi apa benar-benar tadi mati? kau bilang nggak mati. Yang Apa jelas benar pada saat mati? itu dia ya kan ditombak lembungnya. Ya kan? Nah, yang aku bilang itu, yang aku pertanyakan, apa benar-benar mati? Ya Siapa yang naik benar-benar ke surga? mati dong. Benar-benar mati. Mana ada bahasa di luar. Terus siapa yang naik ke surga, Pung? Bang Juma? Kalau mati sandiwara nggak pernah itu. Siapa yang terjadi. naik ke surga itu? Yang diangkat ke surga? Dibangkitkan. Pelajarilah Alkitab itu. Memang mati. Ya dibangkitkan Mati. artinya itu tidak benar-benar mati. Gua nggak benar Cuman mati. itu jasadnya. Ibaratnya, aku jelaskan sedikit ya. Aku jelaskan sedikit. Kami juga bicara jasad tadi. Jasadnya yang mati. Yesus dia yang jasadnya mati. Jasadnya. Iya. Kan, nah, makanya Su bilang Jasad tadi. yang mati, Iya. Apalagi? artinya itu tidak benar-benar mati. Ya, hanya pengetahuan. Gimana ya? Gimana ya? Kalau mati, kalau benar-benar mati, tidak akan bangkit lagi. Itulah iman kita, ya kan? Kenapa dia mati? Ya kan? Karena ada pertanyaannya, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Coba jelaskan dulu. Kenapa dia mati? Pung? Ada yang mau dikerjakan di sana, dikerjakan Yesus itu. Di mana, Dia Pung? dia turun ke alam maut Maut. Ya. Alam mautnya di mana, Pung? untuk membangkitkan orang-orang Orang kudus. yang mati sebelum Yang dia, mati. yang belum mengenal dia. Kan banyak orang kudus sebelum dia mati, ya kan? Inilah akan dibangkitkannya di alam maut sana. Baru dia bangkit. Kau baca nanti di Alkitab, pada Yesus bangkit, ada orang bangkit dari kubur. Ada itu. Tapi nggak usahlah kita buka-buka Alkitab karena lama ya kan. Ini hanya apa aja lah ini, pembukaan supaya kita tambah pandai. Kalau nggak pandai, kita nanti ada kawan kita menanya nggak tahu kita apa tujuan Yesus itu mati, ya kan? Karena hanya Yesus jalan ke surga, ya kan? Jadi sebelum Yesus lahir, yang mati sebelumnya siapa yang dikenal dia? Karena hanya Yesus jalan ke surga. Makanya dia turun ke alam maut untuk cari orang-orang kudusnya sebelum dia mati. Coba, Maka terjadilah Pung. firman Coba, Tuhan berkata. coba mana ayatnya, Pung? Coba Supaya- ayatnya mana, Pung? Pung jangan ada, Pung. Coba mana ayatnya, Pung? Mencari. Mana ayatnya, Pung?
Udah aku bilang tadi sama kalian. Mana ayatnya, Pung? Bisa kau pelajari sendiri. Bisa kau pelajari sendiri itu. Jangan saya sendiri. Coba jelaskan dulu di mana ayat mana? Kalau saya berbicara udah ada ayatnya, ya. Di mana, Pung? Ayat mana, Pung? Jelaskan. Kalau dicari-cari itulah yang membuat kita waktu kita banyak. Tidak, Padahal Pung. kesimpulannya itu juga. Itu artinya ada Opung berani bilang seperti itu. Artinya Opung sudah ada itu fakta dan data. Ya pasti ada itu. Mana? Karena saya Tunjukkan, Pung. saya sudah sering Jangan Opung ini jangan ke Kristen ini, Pung. Hah? Jangan Opung ini ke Kristen. Coba tunjukkan. Kau sering nggak baca Alkitab kau? Sering Iya. kau baca Alkitab? Bukan urusan Opung. Tunjukkan mana ayatnya, Pung. Jangan Berarti bertanya kau nggak tahu. Berarti kau nggak tahu itu. Coba jangan berdebat di kalau mau sini. cari data, ya kan? Kalau mau cari Mana data, datanya? Mana faktanya? baru kita tunjukkan, kalau Pung. mau cari data kita bikin waktunya. Sekarang waktunya sudah. Apa waktunya? Mana? Nggak ada di Mana waktu orang mau itu. nanya kita kalau lama-lama nanti kita cari-cari data itu. Soalnya kau pelajari di waktu kebangkitan. Oh, jangan Gampang itu nyari ada Pung. Jangan menjelekkan, Kalau- Pung. Loh, Berbicara secara Kenapa fakta, kau- Pung. kenapa kau bilang menjelek-jelekkan? Ya, artinya Opung nggak bisa menjelaskan di mana itu itu. Sudah saya jelaskan, ya kan? Jangan seperti itu, Sudah saya Pung. jelaskan. Jangan seperti itu, Pung. Cuman kau belum paham Alkitab, itu aja itu. Opung yang nggak paham Alkitab. Kenapa Nggak paham. kenapa kau bilang Tidak tadi mengerti, Opung. Mana Kenapa kau faktanya? bilang Yesus tidak mati? Kok dikubur nggak mati? Dikubur itu jasadnya cuma mati. Cuman kalau dia tidak benar-benar mati, Pung. Dia hidup, bangkit. Jasadnya Naik yang surga. mati. Siapa bilang rupanya roh yang mati? Jasad yang mati. Ya kan? Opung ini, Makanya kau Opung. belum paham kau, nggak usah lah kau berdebat. Opung yang nggak paham. Opung udah tua. Mana mungkin roh mati? Coba dulu. Pung. Iya, roh nggak Berdoa mati. banyak, nggak Pung. mati. Itu berdoa Nggak banyak, ya bisa. kan. Malu Opung nanti itu diampuni. kalau kau masuk. Makanya aku naik tadi penjelasanmu nggak bagus tadi. Nggak bagus. Apanya nggak bagus? Nggak bagus. Jelaskan dulu mati nggak Yesus itu? Aku ngomong secara fakta, Pung. Bukan mengada-ada seperti Jelaskan Opung. dulu. Ambil dulu faktanya dulu. Yesus itu mati nggak? Hidup nggak? Kalau Kan mati dia kan? menurut aku Itulah faktanya. apa? Faktanya mati Yesus. Kau bilang nggak mati. Itu aja udah salah. Dia kau nggak di situ. mati, Pung. Cuman itu Jadi kok ditanam? Ada nggak manusia di dunia ini setengah mati ditanam? Kagak ada bilang. Ada aja kau. Pembunuhan itu, Pung. Kalau orang hidup dikubur. Itu penyiksaan namanya, Penyiksaan, Orang setengah betul. mati. Jangan kau kubur. Jangan kau kubur setengah mati saudaramu ya. Ada aja. Harus Sama-sama mati baru Kristen kok kita berdebat, itulah. Kita sama-sama Kristen tapi kita nggak saling mengerti. Makanya berdebat lah, ngomong secara fakta. Soalnya Makanya ini di keliru. dunia maya. itu Ini udah fakta yang kubilang Boleh itu. dikatakan Gini, di Indonesia ini sebagai menonton. sebagai PR-mu lah ini, ya kan? Iya. PR, Opung yang ada yang bilang bangkit. PR. Udah Karena kau ngomong jarang juga. Karena kau jarang Gak baca ada Alkitab. dalil, gak ada itu kejelasannya. Saya Sembarangan sudah ngomong. baca Alkitab, tapi kau belum. Itunya makanya Akan kau loh, keliru. Kalau Opung udah baca Alkitab, nggak berani Opung ngomong seperti itu. Gini, follow aku dulu biar kita Jelaskan. ngomong nanti masalah itu. Biar ku jelaskan nanti sama kau. Kalau didengar orang nggak enak itu, nanti kau jadi malu. Nggak jelas, sini aja jelaskan. Itu artinya itu berdebat secara berdua. Ini enggak. Semua yang mendengar secara detail. Iya. Nanti orang-orang lain ditawai kau, nggak usah lah. Tidak ada diketawa-ketawaan. Kalau memang salah ya disalahkan. Iya, salah pun kalau salah Jelaskan tetap aja. salah, tapi jangan diketawai orang lah. Ketawain Opung ya, ketawain orang sekarang ini loh.
Jelaskan aja, jangan sembunyi, Pung. Jangan ada. Mungkin diketahui orang sebagai aku Kristen. pandai kita. Kalau memang Opung Kristen. Dari tadi aja udah ketahui orang kau bilang Yesus nggak mati. Aduh, Mati nggak Yesus itu? Yesus itu Mati cuma nggak Yesus? jasadnya. Kalau Yesusnya nggak mati, Pung. Itu. Jadi maunya apamu yang mati? Kau ada aja kau. Aduh, jasadnya cuma mati, Pung. Kalau Yesusnya nggak mati, Pung. Yesus kau bilang mati. Ada aja kau. Siapanya yang mati? Jasadnya, Apanya Pung. yang mati? Jasadnya. Jasanya Yesus kayak mana kau? Ya, Yesusnya nggak mati. Itu sih kau keliru kau. Coba belajar, Kalau mati benar-benar belajar baca baik-baik. Ya, Jangan kau jadi orang yang nggak pernah baca Alkitab. Mati, ya kan? nggak ada mati. Kalau mati nggak bangkit dia. Tapi bangkit dia kembali karena dia maha kuasa. Itulah kau bilang. Jangan kau bilang nggak mati. Nggak ada Dia mati mengalahkan dia. kematian. Kalau mati nggak Pada udah saat mati betul Dengar dia. dulu. Nggak bangkit dia Dengar kalau mati. Pada saat Ini mati bangkit kok. dia itu mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kematian dia pada saat mati. Bukan nggak mati, benar-benar mati dia. Ya kan? Kalau benar-benar mati tidak akan siapa yang bangkit itu. Kalau benar-benar mati dia. Tolol kau. Jadi maksudmu pura-pura mati dia, gitu. Aduh. Itulah kau nggak tahu Alkitab. Masa pura-pura mati kau bilang Yesus itu? Sandiwara. Terus yang naik ke surga itu siapa? Belajar kau dulu. Nanti malu orang nengok kau. Coba jelaskan dulu yang naik ke surga itu siapa? Yang terangkat ke langit itu siapa? Ya Yesus lah, jadi siapa lagi? Dia nggak mati dia. Dia bangkit dari kematian. Kayak mana ya kau? Nggak mati. Dia bangkit dari kematian. Makanya orang itu pada saat itu orang nggak, pada murid-muridnya nggak percaya hari itu, nggak percaya. Seperti si Thomas, tahu bahwa si Thomas? Saya nggak percaya kalau belum kucucukkan tanganku ke lenganku ke tangannya yang kena paku itu. Itu si Thomas itu. Jadi kau si Thomas juga yang kau rasa kau tuh. Percaya kau mati di situ. Kan si Thomas nggak percaya mati Yesus itu, nggak percaya bangkit. Itu dia, kau belajar itu. Kan ada Alkitab, si Thomas nggak percaya sama Yesus itu. Benar-benar nggak bangkit Yesus itu, nggak percaya deh. Kalau nggak cucukkan tanganku ke lubang paku itu yang di tangannya itu, saya tidak akan percaya, kata. Datang Yesus, cucukkanlah, ini saya. Baru percaya si Thomas itu. Itulah lah ya. Nggak usah kita keras-kerasan lah. Kalau mengenai Alkitab ini, kita belajar sama-sama belajarnya kita ini. Kalau mau data, besok kita cari data. Bisa aja kita nanti besok ketemu, kita cari datanya. Iya kan? Masa nggak percaya dengan data? Aku yakin ada itu, karena sudah sering saya baca. Aku tanya-tanya datanya nggak ada. Aku bilang datanya. Mana begini? Udah aku bilang kalau kita cari data sekarang, udah jam berapa ini? Artinya itu Opung nggak bisa hafal. Abang bilang tadi, Opung bilang tadi aku belajar Alkitab ya kan. Jadi Opung masih bilang itu masih mencari data. Artinya Opung belum belajar Opung. Jadi Alkitab Jadilah ini itu. Alkitab ini bisa kau hafal. Jadilah Alkitab kekristenan ini yang bisa baik. rupanya kau hafal. Bisa kau hafal rule kepala rupanya Alkitab ini di mana-mana dia. Kan Artinya kita bukan nggak masalah catat itu. Karena saya bukan ke situ jurusanku mencatat-catat itu. bukan Tapi saya mencatat. Tapi Bukan isinya mencatat sudah itu. tahu aku. Isinya tahu. Opung udah tahu, tapi ayatnya Opung juga harus tahu, Pung. Ini mencari. Kita gini ya. Yakinlah kau. Kalau firman Tuhan ini dihafal-hafal, kita jadi bodoh itu. Bodoh. Isinya aja yang penting. Isinya yang penting sama kita.
Baik-baik berdua pun. Nanti ke neraka juga pun. Isinya yang penting. Tuhan Yesus dia tidak pernah mengatakan kitab ini dihafal-hafal. Untuk apa dihafal-hafal? Kalau rindu kita baca Alkitab, bukan dihafal-hafal. Kita bukan menghafal, bukan menghafal, mengingat itu artinya kalau kita berbicara, mengungkapkan, dengarkan dulu Pung. Dengarkan dulu. Kalau kita sudah berani mengutarakan atau mengatakan suatu hal, itu udah ada itu seperti di Alkitab, ayatnya berani kita pertanggungjawabkan. Ini enggak. Opung, aku tanya tadi mana itu? Ayat berapa? Masih mencari-cari. Oh gini. Jangan Gini, seperti itu Pung. Biar ku balas dulu sama kau dulu. Iya Pung, balas Pung. Kau kan tadi bilang kan Yesus tidak mati. Itu jangan membuat pertanyaan Pung. Mana apanya? Kalau membuat pertanyaan dalam pertanyaan itu tidak akan tuntas sama Pung. saja itu. Nanti juga aku bertanya Kan juga bilang- soal udah tidak ada jawabannya Pung. Kau bilang Itu kan dulu jawab. hafal kau kan, yang kau ucapkan itu Jawab kan dulu kau masalah hafal, itu yang kan? dipertanyakan tadi. Jawab dulu yang ku pertanyakan tadi. Terus boleh Opung bertanya lagi balik sama saya. Ya Aku maksudku katakan. mau mengatakan argumenmu dulu saya dulu. Kau bilang Bukan hafal, mengematahkan, tidak akan patah enggak Pung kalau sebelum itu tuntas. Alkitab ini banyak. Jadi nyari-nyari itu kan susah. Tidak banyak Bung. Hanya ada satu titik Alkitab segini tebalnya Bung. Di bumi ini. Jadi berapa lah itu? Berapa pasal lah itu? Kau lah dulu kutanya. Ya. Kalau masalah pasalnya, itu lupa tanyakan. Jangan masalah pasalnya dulu. Ini paling gampang ini. Berapa pasal Alkitab itu? Iya, Opung ini bertanya dalam pertanyaan, gak ada jawaban. Orang kau pandai-pandaian. Kau bilang Bukan pandai. hanya satu kau bilang. Jangan pendek-pendekan Pung. Itu aja nggak tahu kau berapa pasal Alkitab itu nggak tahu kau. Jadi mau nanya saya lagi kau. Nggak harus tahu kau itu. Maaf ya, harus tahu kau berapa pasal Alkitab itu. Biar jangan keliru kau. Baca semua dulu. Alkitab itu berapa pasal. Ya kan? Itu dia. Pasal aja nggak tahu apalagi ayatnya. Berapa pasal kita kau nggak tahu. Apalagi Kalau ayatnya. Kristen itu Pung, Lebih banyak ayatnya daripada pasalnya. aku utarakan ya Pung. 1189 pasal Pung. Dari mana lah kau ambil itu? Aja Pung, cek aja Pung. Silahkan dicek Pung. Dari mana lah kau ambil itu? Dari mana kau ambil itu? Cek sendiri aja Pung. Jadi Opung, aku bertanya dulu, berapa pasal ayo? Aku ada dalil, aku ada bukti. 6.666 ayat pasal itu. Aduh, Opung. Kalau nggak yakin kau tengok pasalnya. Aduh, Opung. Makanya kalau 1189 anti Gris anamanam dia anti anamanam biar tahu. Manam ya. Itu anamanam apa anamanam lembangnya 6.666. Coba jelaskan. Di perjanjian lama berapa pasal? Di perjanjian baru ada berapa pasal? Oh, itu tambah susah nanti, tambah susah kalau itu. Susah. Yang jelas sudah saya katakan 6.666 pasal. Itu loh. Itu aja kan kau nggak tahu kan? Itulah tandanya saya lebih pandai tidak daripada kamu. Tidak, Pung. Iya. Di perjanjian lama, Pung, pasalnya 929 pasal, Pung. Atau bisa disebut 39 kitab. Sudah. Di perjanjian baru 260 pasal, 27 kitab. Coba jelaskan itu, Pung. Jangan seperti orang kana mana-mana. Pasalnya, baca pasalnya. Iya, aduh di pasalnya. Pasal terpanjang Mazmur 119 atau 176 ayat. Sudah? Sudah, Pung? Mazmur berapa bab? Mazmur bukannya 150? Bukan. Hah? Bukan. Masa sih? Tidak akan ada 150. Kalau di Mazmur itu 119 atau 176 ayat.
Itulah Mazmur. Iya. Baru tahu aku, Bang. Nah, coba cek sendiri. Itu makanya Pung, Opung ini harus belajar itu di perjanjian baru Pung. Jangan terus belajar terus di perjanjian lama. Enggak, saya perjanjian baru kok. Saya di Mana perjanjian perjanjian baru. baru? Kalau perjanjian baru Saya itu ada ini- 6. Saya Kalau di ini perjanjian baru lengkap, di kelengkapannya itu bukan di situ Pung. Setengah hilang kok dibuat Opung. enggak, perjanjian baru itu kan itu perjanjian baru itu kan istilahnya dia membuka, ya kan? Membuka Kalau apa perjanjian membuka? Penutup itu Pung. Enggak ada membuka, penutup. Teman-teman di bawah coba cek Mazmur itu berapa Perjanjian bab, lama coba. pembuka. Silakan cek di bawah. Kasih komen, kasih Perjanjian komen. baru itu penggenapan. Mazmur. Itulah maksudku tadi. Setahu saya 150 sih. Coba. Opung ini kok bisa tahu ini ya? Tapi cuman dia tidak tahu tata letaknya, tapi dia paham. Opung minum kopi. Ah, Minum kopi. iya ini dia. Oh. Iya. Ah, 150 Biar kan santai. aku bilang. Biar segar. Iya. Jadi tadi nggak ada dalilnya. Yesus mati ya mati beneran lah. Masa mati setengah-setengah mati? Mati suri jadinya kalau Iya. setengah mati. Iya, dia takut bahwa Kristen itu salah kalau dibilang Yesus itu nggak mati. Sebenarnya mati. Mati. Tapi ya kan, kalau mengenai ke situ nanti udah beda karena Iman. ada pasalnya. Kenapa dia mati kan? Ada lagi yang mau dibahas di situ. Kalau mati benar mati dia, cuman kenapa dia bangkit? Dia nggak bisa menerangkan kenapa dia bangkit. Diikutkan orang Kenapa ini. dia Ada mati? di komen itu 150. Itu di perjanjian baru. Mazmur. Silahkan cek. Mazmur itu 150 pasal memang. Bab. Di bab Jadi Yesus itu memang betul-betul mati. Nggak bisa tidak. Karena kalau tidak mati masa dikubur. Kalau tidak mati ya berarti nggak bangkit dong. Bangkit dari Iya. pingsan jadinya. Kalau Yesus nggak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah iman percaya Kristus. Imanmu. Hmm. Iya, Iya. nggak ada mau dibenarkan lagi itu. Kalau nggak Yesus nggak mati, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak naik ke surga, sia-sialah iman Kristen itu. Karena itu sudah dinubuatkan pada saat itu. Karena iman itu sudah tahu itu akan terjadi. Cuman bukan berarti direncanakan harus mati dia. Sama seperti kita ini, ya kan? Kita kan udah tahu kita mati. Tapi mati kenapa kita nggak tahu kan? Iya, Betul betul. nggak? Betul. Nah, Yesus Betul. sudah tahu dia akan mati, tapi mati kenapa nggak tahu dia? Karena itu penglihatan orang iman-iman itu penglihat tadi, imam-imam itu bisa melihat dia masa depan mereka, makanya dituliskan di Alkitab akan terjadi ini itu loh. Iya. Betul. Tahu lah orang-orang yang nggak mengerti itu kan, mana tahu dia mati kenapa dia besok kan? Kan bisa aja kan? Betul. Pung. Hebat kurasa pengetahuannya, tahu dia mati kena bunuh besok atau mati kenapa kan Opung. bisa aja dia tahu. Kalau Opung. Halo Opung. ya Opung tadi berapa tadi bilang apanya Pung? Aku di sini aku semua data detailnya biar Opung bisa belajar lebih baik lagi. ya Kalau di Protestan atau di Katolik itu 1189 pasal Pung. pasal Pasal ya Pung ya. Sudah. ayatnya berapa? Tunggu sebentar Pung. Terbagi atas 929 pasal dalam perjanjian lama. Sudah?
biar Opung paham. Sudah. Ya. Di 39 kitab dan 260 pasal dalam perjanjian baru, atau bisa disebut itu 27 kitab, biar Opung paham. Jadi totalnya detail 1189 pasal. Ya. Coba cek sendiri, Pung, ya. Jadi artinya Opung ini masih kalah debat sama saya, Pung. Nggak apa-apa. Jadi Nggak dalam apa-apa. hal, Nggak dalam apa-apa total, kalian debat. Tapi gini, ada satu hal yang mau aku bilang sama kau. iya, Kalau udah tahu kau pasalnya itu berapa atau ayatnya itu berapa, udah ke surga kau. ya. Tidak, bukan masalah itu, Pung. Itu masalah apa lagi? Pendeta aja atau pastor aja tidak akan berani bilang dia ke surga, Pung. Itulah yang ku maksud dari tadi. Dari tadi nggak tahu kau. Kita hanya memohon, Pung. Kalaupun hafal kau Alkitab itu. Jangan Tahu kau mendebatkan berapa seperti tahu itu. kau ya kan. Belum tentu kau ke surga kalau nggak tahu kau isinya. Itu loh maksudku tadi. Iya. Pung, Itu yang ku pancing sama kau. Iya. sekarang gini, Pung. Betul. Aku yakin akan naik ke surga, Pung. Bangkit ke surga. Kenapa? Karena aku adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Aku yakin akan ke surga. Kau dulu ku tanya dulu kau ya. Ada nggak harapanmu ke surga? Ada. Karena aku adalah pengikut Yesus. Ambil firmannya dulu, cari firmannya dulu. Itu adalah bukan masalah. Dengarkan dulu. Apakah kata-kata firman Tuhan yang bisa kau pegang supaya kau terjamin ke surga? Maksudnya, Pung? Maksudku isi firman Tuhan yang bisa kau pegang sekarang supaya kau berharap pasti ke surga gitu loh. Itu maksudku. Di sini hujannya, maaf mungkin kurang jelas ya, hujan di sini. Bagus suaranya, Hujan Pung. deras. Aman. Coba dulu, bisa kau terangkan pengharapanmu ke surga, apalah isi Alkitabnya itu? Matius 19 ayat 29. Nah, coba. Hidup kekal bagi pengikutnya. Bagi pengikut Kristus. Udah paham, Pung? Terus, Satu lagi, Pung. Yohanes, Pung. nah coba. Menyediakan tempat untuk pengikut Kristus. Lagi, Pung. Matius 7 ayat 21, Pung. Oh, Melakukan kehendak Bapa, atau bisa diartikan pengikut Kristus, oh, akan naik ke surga apabila betul-betul mengikuti Kristus. ya. Seperti itu, Pung. Apabila Yang tidak pertama mengikuti tadi- Kristus, tidak akan bisa. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu Matius 19 apa isinya? ayat 29. Apa isinya? Hidup kekal bagi pengikutnya atau pengikut Kristus. Itu kan janji itu. Iya. Hidup kekal Aduh, bagi Pung, terus pengikutnya. apalagi di kita nubuatkan kalau nggak janji? Ah, ini aslinya, Ini Mana aslinya? Kau Apabila tanya tadi pertanyaannya, Saya kau- mana perjanjiannya? saya kau Mana? dalam- Coba jelaskan. dengar dulu, Iya, aku dengar. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, oke? Ya, betul. Percaya kau dalam hati, dalam perkataanmu, ya kan, bahwa Yesus akan bangkit, kau akan bangkit. Itu loh, itu kata-katanya. Percaya dalam hati, mengaku dalam mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kau akan ke surga. Itu kata-katanya. Ya, seperti itu. Kenapa Opung tidak percaya? Siapa rupanya nggak percaya? Ya, kenapa Opung bilang tadi itu udah pasti kau masuk ke surga? Opung bilang tadi sama aku. Aku sudah bisa pastikan karena aku adalah pengikut Kristus akan ke surga. Aku pastikan itu. Jadi kalau kau berbuat jahat, Itu bukan pengikut Kristus, Pung. Kalau berbuat jahat.
Jadi sekarang kau udah benar-benar sempurna gitu. Makanya kau yakin. Aku bukan bisa mengatakan itu adalah benar-benar sempurna. Aku bisa dikatakan aku adalah pengikut Kristus, Pung. Enggak, kalau pengikut Yesus mau ke surga harus sempurna dia. Kalau pengikut Yesus itu, kalau benar-benar dia akan berbuat baik, apa yang dilakukan yang terbaik, itulah yang dilakukan, itu adalah pengikut Kristus. Itulah yang berhak masuk ke surga. Apabila tidak itu melakukan yang Opung bilang katakan tadi, kejahatan, itu bukan pengikut Kristus. Jadi Seperti kalau itu. kau berbuat baik kau, semuanya kau lakukan yang baik, apakah kau ke surga? Udah sih pastikan tadi sudah masuk ke surga. Itu kan udah ada perjanjiannya. Sudah ada 3 tadi ayat. Iya, itu janji. Janjinya itu, janji. Janji itu kutipan dari Alkitab. Dari mana aja lagi yang kita bisa ambil kalau bukan dari kutipan ayatnya. Kalau iman saya gini loh, Berarti ya gimana? kan? Semua manusia sudah berdosa di atas bumi ini, oke? Oke. Tapi Yesus lahir untuk menyelesaikan semua itu. Dan juga kalau kita dihakimi nanti, yang dihakimi itu, ya kan, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Bukan karena kau baik, bukan karena berbuat baik, enggak. Kesalahan tidak Itulah diperhitungkan. indahnya kekristenan, Itu Bung. dia. Itulah indahnya kekristenan. Sudah dipositifkan apabila Itulah melakukan isinya, kebaikan akan itulah isinya. masuk surga. Bukan kau karena berbuat baik, bukan. Jadi hari penghakiman betul. nanti biar Karena tahu dulu. Yesus sudah menebus dosa manusia. Itulah motifnya, Pung. Pegang omongan saya baik-baik. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, dipastikan manusia pengikut dia akan naik ke surga. Iya, tapi Tidak kalaupun akan bisa naik ke surga selain dari Tuhan Yesus. Ingat Ya, itu, Pung. Dari sekalipun kutipan dosamu- dari kitab kita, Alkitab. sekalipun dosa kita sudah tebus, itu nggak boleh istilahnya kita berbuat dosa lagi, karena kita berbuat dosa lagi kan. Masih banyak dosa-dosa kita yang mau diperbaiki. Kalau kita ikut-ikut semua, Pung, tidak akan selesai. Kita ikutin jalurnya aja sama alurnya. Kita ikutin kitabnya. Kita ngobrol secara detail. Ada fakta, ada kutipannya Jadi, dari kitab kita sendiri. Kalau gitu orang Kristen semua ke surga enggak? Itu pertanyaan tolol. Udah ku bilang tadi, Tapi udah percaya apabila Yesus. dia mengikut Kristus, dipositifkan akan naik ke surga. Bukan kalau Iya. berbuat jahat, artinya dia itu pengikut iblis. Ah. Semuanya manusia berbuat jahat. Mana? Buktikan. Mana berbuat jahat? Bang Juma jelaskan. Kau pernah mencuri enggak? Aku tidak pernah, Pung. Enggak pernah kau mencuri? Tidak. Bohong kau. Bohong kau. Opung jangan seperti itu, Pung. Bohong kau enggak pernah mencuri. Tidak pernah pencuri aku. Ingat dulu karena dosa besar dosa kecil sama. Pencuri pena pun atau pencuri mangga pun. Aku tidak pernah mencuri, Pung. sama. Aku tidak pernah mencuri. Pernah Makanya berbohong? Opung itu mengada-ada. Kau pernah berbohong enggak? Kalau berbohong dalam kebaikan itu pernah, Pung. Ada bohong dalam kebaikan. Ada, Pung. Berarti ada dosa yang baik. Itu pengertiannya beda itu, Pung, beda. Bohong Berbohong dosa. dalam kebaikan itu ada. Ibaratnya Bohong ada orang dosa. berantem. Aku kasih Bohong contoh. dosa. Ah. Aku kasih contoh. Ya, aku kasih contoh. Hmm. Berbohong demi kebaikan. Ah. Ibaratnya ada orang berantem, ya kan? Iya. Nah,
Enggak, dia itu baik, padahal itu jahat. Itulah kebohongan untuk Mendamaikan. mendamaikan. Tapi tidak bohong kan? Bohong itu pun bohong, tapi kebaikan. Udah jelas bohong dosa. Kau bilang baik lagi. Mana yang muter-muter kau? Mana buktinya itu dosa itu bohong itu dosa. Mana. Asalkan bohong ke dosa. Mana ayatnya? Mencuri, Mana ayatnya dosa itu bohong? jangan kau bersaksi dusta. Coba. Jangan bersaksi dusta. Itu lain hal. Itu bukan bersaksi dusta. Itu berbohong. Beda bohong sama saksi dusta. Bedakan dulu, Bung. Bedakan mana bedanya itu? Atau Opung bisa makan? Bersaksi dusta Bohong atau dusta enggak? mendamaikan? Bohong dusta enggak? Aduh. Itu bohong itu dusta, bukan sama itu pengertiannya, tolol. Lama juga. Gini, maaf ya, maaf. Gak boleh kata-kata seperti ini ya. Iya. Gak betul. boleh bilang tolol, itu Apa? salah itu. Beda itu dusta sama bohong. Bedanya mana? Dusta bohong mana bedanya? Dusta itu menyembunyikan hal yang tidak baik. Enggak. Dusta Itu namanya dusta. Dusta itu enggak bohong. Aduh. Tapi juga Kau beda-beda kan yang sama itu. tidak ada beda-beda yang sama. Itu beda. Bohong sama dusta itu beda. Kau bilang Bohong pula demi tolong kebaikan orang. itu ada. Oke lah kalau gitu. Ya, turun Saya Pung. juga, saya juga mau tidur ini. Turunlah. Capek. Aku. Kalau disama-samakan dusta dengan bohong, aku nggak terima aku itu. Dusta, bohong dibeda-bedakan berarti kita Belajar lagi Pung ya, belajar lagi Pung. Lebih giat. Berdoa lah Pung. Udah tua. Udah jam sore juga Pung ini. lain kali aja lah kita lagi ya ketemu ya. Oke, aman itu Pung, aman Pung. Bagus itu perdebatan kita, jangan dibawa dalam hati ya. Iya, tidak Pung. Supaya naik apa kita pemikiran kita, bagaimana saya mendekatkan Tuhan. Ada jalan keluar untuk kita. Oke. Oke Pung, aman itu Pung. Ya. Sarankan Opung belajar lebih baik lagi ya Pung ya. Yuk. Udah sore kok. Aduh. Lucu juga. Pung. Itu dia Bang Juma. Jadi kalau berdebat itu secara untuk meningkatkan keimanan itu baik juga sih. Cuman dia itu membalik-balikkan. A udah sampai ke C, ke balik A lagi seperti itu. Jadi capek kita. Iya. 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 Tapi bagus. Kalau berbuat tidak Opung. tuntas. Kalau berbuat pertanyaan dalam pertanyaan tidak akan tuntas. Tidak ada jawaban. Iya, betul juga, betul. Oke Bang Jadi apa Pai. lagi? Ya. Kita rehat dulu, kita istirahat. Oke Bang Juma. Iya, oke, makasih ya Bang ya. Udah berdiskusi dengan baik. Oke, selamat malam Bang Juma. Iya, malam Bang, malam. Hati-hati di jalan ya. Yuk. Iya, salam kenal juga Bang P. Silakan. Salam kenal juga Bang Juma. Siap.